Anak-anak di Indonesia tidak tahu seberapa bodohnya mereka. Baraya tahu nggak misalkan kenapa orang-orang di Indonesia itu dianggap bodoh? Sekolah kita itu tidak mengajarkan agar mereka itu menjadi pintar, tetapi mengajarkan mereka untuk menjadi bodoh. Kok bisa? Ya iya, bisa. Ya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rek, jumpa lagi bersama saya Iki. Nah, Rek, gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, Rek, seperti biasanya Iki akan nge-reaction sebuah video, dan video kali ini yang udah viral di TikTok juga ya, Rek. Dan di video kali ini Mas Iki mau sakit hati, ya sakit hati juga karena Mas Iki kan anak Indonesia ataupun anak-anak Indonesia. Dan berikutlah videonya yang Mas Iki cuma tahu di depannya aja ada yang kirim link kayak gitu ya. Anak-anak Indonesia bodoh. Wah, termasuk Mas Ikinya berarti dong, Masya Allah. Mungkin ada dari guru ini ya, ini seorang guru membilangnya kayak gitu. Mungkin ada penyebabnya kenapa anak-anak Indonesia tuh bodoh kayak gitu ya. Penyebabnya apa kayak gitu. Mari kita simak bersama-sama. Jangan ambil kesimpulan dulu ya. Oke, mari jangan marah dulu. Mari kita simak bersama-sama. Ini guru Gembul ya, kalau nggak salah Gembul, Ambul ya, kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah ya. Oke, mari kita simak bersama-sama. Kenapa sih guru ini menyebutnya anak-anak Indonesia bodoh? Termasuk Mas Iki dong, sedih rasanya. Anak-anak di Indonesia tidak tahu seberapa bodohnya mereka. Jadi tulisannya tuh begitu. Kenapa dia bilang anak-anak Indonesia tidak tahu seberapa bodohnya mereka itu? Karena anak-anak Indonesia itu dalam survei intelijensi atau kriteria-kriteria yang berhubungan dengan kecerdasan, yang manapun juga, Indonesia itu selalu kalah anak-anaknya. Jadi misalkan dia mencantumkan dalam artikelnya itu, yang berbahasa Inggris, dia bilang gini, anak-anak SMA di Indonesia, yang lulus SMA di Indonesia, itu hanya 15% yang mampu menemukan kalimat inti dari sebuah paragraf. Kalimat inti dari sebuah paragraf hanya 15% yang tahu. Nah, dampaknya apa? Kemampuan mereka dalam berkomunikasi, kemampuan mereka dalam menyerap informasi, kemampuan mereka dalam mendemonstrasikan pemahaman melalui bahasa, itu cuma 15% yang sehat. Ini level terendah di dunia. 15% saja yang mampu menemukan kalimat inti dari sebuah paragraf. Jadi, kalau orang Indonesia dikasih hoax, kalau orang Indonesia dikasih penafsiran yang salah, kalau orang Indonesia dikasih data yang salah, maka generasi mudanya hanya 15% yang mampu memverifikasinya dan menemukan titik kesalahannya sehingga mereka mengambil kesimpulan yang benar. Sisanya salah. Kemudian si penulis itu juga menentukan kriteria bahwa betapa bodohnya masyarakat Indonesia ketahuan dari mereka tidak mampu untuk membaca data statistik. Begitu. Dan ada beberapa, ada banyak kriteria yang dia sebutkan di situ. Tapi intinya kalau misalkan kita kaitkan dengan pemilu itu kemudian bahwa anak-anak muda kita akan siap dengan demokrasi, dengan pemilu tahun 2024 karena mereka tidak terpapar hoax, karena mereka lebih analitis dan sebagainya. Data-data akademis terkait dengan kadar intelektual anak-anak muda di Indonesia justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Baraya tahu nggak misalkan kenapa orang-orang di Indonesia itu dianggap bodoh?
Sekolah-sekolah kita itu tidak mengajarkan agar mereka itu menjadi pintar, tetapi mengajarkan mereka untuk menjadi bodoh. Hah? Ya iya, ya iya. Kok bisa? Sekolah itu mengajarkan kita untuk menjadi bodoh karena apa? Karena dia dijauhkan dari bakat alamiahnya, dia dijauhkan dari takdir yang diajukan Tuhan. Bukan berarti melanggar takdir, tetapi misal begini, setiap orang itu spesifik, unik, berbeda satu sama lain. Karena itu maka sebenarnya kalau dia mampu untuk mencerap apa yang jadi bakat minatnya, dia akan di masa depan dia akan berkarya, dia akan bekerja di satu bidang di mana dia sangat bahagia dan dia dapat untung dari situ. Seharusnya begitu. Kan pekerjaan yang paling bagus itu bukan pekerjaan yang paling menghasilkan banyak uang, tapi yang paling memberikan kebahagiaan. Ya. Saya harap disetujui. Nah, karena itu sekolah-sekolah di Indonesia itu, atau sebenarnya lebih banyak di seluruh dunia, sekolah-sekolah itu mengajarkan duduk dengar diam untuk pelajaran-pelajaran yang tidak berguna di masa depan. Wow. Jadi kalau misalkan ada anak di Indonesia, atau misalkan kita bikin sedikit imajinasi, Messi lahir di Indonesia, dia bakat luar biasa di bidang bola. Kemudian karena dia dibesarkan di Indonesia, pas dia lagi latihan futsal dimarahin, dijewer, dibawa pulang sama mamahnya. Nanti kamu harus belajar matematika dulu, belajar matematika. Main bola lagi, ditarik lagi, kamu harus belajar bahasa Indonesia dulu dan sebagainya. Akhirnya apa? Matematika bahasa Indonesia karena dia tidak berbakat di situ dan dia tidak berminat di situ, dia tidak akan terlalu menguasainya. Dan main bola yang dia bakatnya memang di situ, itu juga tidak akan terasa karena memang tidak ada latihan. Akhirnya apa? Masa depan dia tidak akan jadi apa-apa dan orang tuanya akan memberikan penghiburan kepadanya. Nah, nanti kalau lulus ini nanti kamu jadi PNS. Jadi kan pendidikan di sini. Iya. Jadi pendidikan ini justru malah menghancurkan masa depan karena si anak yang sebenarnya unik spesifik, setiap anak itu harus dibesarkan sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kebahagiaannya. Karena itulah dia akan mencapai sesuatu yang puncak di masa depan. Tapi itu tidak. Orang-orang yang sangat-sangat berbeda itu semuanya harus dibatasi di dalam sebuah kelas pengajaran, kemudian dapat nilai yang juga distandarisasikan, yang kemudian namanya itu adalah KKM. Itu saya harus bilang bahwa itu melanggar hak asasi manusia. Tetapi itu terjadi. Ada nggak sekolah-sekolah yang tidak menerapkan itu? Misalnya sekolah internasional atau sekolah-sekolah Ya, lain. tentu saja berbagai alternatif itu ada. Saya juga misalkan tidak mengatakan sepenuhnya bahwa sekolah-sekolah itu salah. Sekolah-sekolah itu korban zaman. Ya, korban karena korban dari ketidaktahuan orang-orang, korban dari ketidaktahuan para pemimpin besar. Saya berkali-kali berbincang dengan misalnya, saya mohon maaf, dengan profesor yang terkait dengan bidang pendidikan, saya berbicara dengan rektor, saya berbicara dengan apa. Banyak di antara mereka yang bahkan falsafah pendidikan mereka gak terlalu paham karena tanggung jawab mereka sebenarnya adalah untuk membesarkan universitasnya, untuk mengapa. Jadi psikologi pendidikan yang paling dasar itu tidak mereka pahami, atau psikologi paling dasar yang tidak mereka pahami diantaranya adalah seperti ini misal ya. Saya mohon maaf, misalkan begini, anak-anak kecil itu semestinya ketika dia punya otaknya itu ditarik-tarik dulu, dibuat berkembang dulu, baru diisi. Jadi ditarik-tarik, jadi anggaplah si otak anak itu adalah sebuah wadah gitu, wadah karet yang kembangkan dulu, baru setelah dia cukup besar, isi dengan sesuatu yang berfaedah, bermanfaat untuk dirinya sendiri. Nah, siswa-siswa di Indonesia itu waktu otaknya masih kecil, gak ditarik-tarik dulu, gak dilatih untuk berpikir dulu, gak dilatih dulu untuk memiliki kemandirian intelektual dan sebagainya, tapi langsung diisi dengan materi-materi yang ketika mereka lulus sekolah, mereka akan lupakan itu karena gak penting. Jadi dijejelin sampai robek, pecah. Makanya siswa di Indonesia ketika SMA, SMP dia sudah trauma belajar. Makanya yang paling mereka rindukan ketika sekolah itu adalah jam kosong dan jam libur. Iya kan? Ya itu menunjukkan bahwa apa sebenarnya mereka sangat tidak minat pada pendidikan, sangat tidak minat pada belajar. Kalau siswa sudah tidak minat pada pendidikan dan belajar, apa yang diharapkan? Mereka nggak bisa berharap apa-apa lagi karena tujuan mereka itu ternyata tidak diharapkan gitu. Ya karena apa? Karena sejak kecil mereka itu sudah dihancurkan. Nah, begitulah Rek, penjelasannya kenapa guru gembul ini membilang anak-anak Indonesia itu bilangnya bodoh-bodoh. Bodoh-bodoh lah semacam itu ya Rek ya.
Ya menurut Mas Iki ya juga sih. Kita tuh kadang kalau menurut Mas Iki ya, kita tuh gak mencari informasi dulu terus kayak ada konten hoax gitu. Kita harus percaya langsung gitu, gak mencari informasi dulu kayak gitu, Rek. Nah, itulah Rek ya. Buat kalian sahabat-sahabat saya yang dari Indonesia ya, kalau keluarga saya. Tapi syukur alhamdulillah para sahabat-sahabat saya, teman-teman saya dari Indonesia tuh paham gitu loh. Alhamdulillah paham kalau saya buat konten seperti ini, terus buat konten seperti ini jadinya seperti ini. Ini pengalaman Iki di Malaysia ataupun ya bukan perbandingan ya, tapi ini memang faktanya gitu loh. Jadi orang Malaysia seperti itu. Jadi itulah memang kenapa ya kita tuh selalu dihoakan oleh media-media sosial seperti itu, Rek. Kita gak mencari tahu dulu apakah benar seperti ini, apakah benar seperti itu. Jadi kita apa namanya anak-anak pemuda Indonesia ini bukan menyalahkan anak-anak Indonesia ya, bukan ya, tapi memang faktanya ya gak mencari kesimpulan kesalahannya dulu, ya kan? Kita langsung berpikiran positif. Wah, ini nih pengkhianat bangsa. Itu ya satu. Dua, dia bilang, wah ini penjilat. Padahal masih Iki tuh memang suka buat konten di Malaysia gitu, jalan-jalan. Ini memang faktanya kayak gitu. Jadi ya kalau kalian keracunan dengan konten-konten hoax di luar sana, kalian nggak akan berkembang gitu. Makanya cari informasi dulu, benar nggak kejadiannya seperti itu. Jadi jangan ambil kesimpulan kalian tuh melihat jangan sebelah mata kayak gini. Bukalah mata kalian lebar-lebar dan bukalah hati kalian lebar-lebar. Jangan iri hati kepada orang lain, maka akan indah hidup kalian akan indah gitu loh. Nah, jadi begitu ya Raya penjelasnya mungkin dari Mas Ikinya. Mas Iki bukan guru tapi pahamlah pembicaranya tentang guru gembul ini ya. Mas Iki paham gitu loh. Kenapa anak-anak Indonesia tuh bodoh-bodoh kayak gitu. Ya bukan Mas Iki mengatakan, tapi lah cari informasi dulu sebelum mengatai orang itu kayak gitu, Re ya. Oke, Re. Mungkin videonya sampai di sini saja dan Mas Kiki mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah sokong channel ini sejauh ini. Terima kasih banyak. Apa-apa benda komenlah ke bawah ya. Tapi jangan bergaduh, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Re, jumpa lagi kita di next video. Bye bye.